Kalau saya membaca sejarah tentang para politikus Islam di zaman kemerdekaan, ini khususnya kita bicara dalam kemerdekaan itu pasti ada tangan-tangan terampil dari para ulama atau orang-orang pesantren atau dai-dai begitu ya. Karena yang berjuang untuk mengusir Belanda ini banyak sekali dari kalangan para ulama. Nah, cita-cita mereka adalah bagaimana Islam ini berkembang di Indonesia dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Islam itu berkembang dengan baik, bukan sekedar bangsa Indonesia ini menganut agama Islam, apalagi hanya sekedar KTP, bukan begitu. Tapi namanya para ulama pasti mengajarkan yang namanya syariat, yaitu kepedulian terhadap hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih dikatakan ada fikih di dalam bersyariat Islam di Indonesia. Misalnya tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji, tata cara pernikahan, juga tata cara mengemas suatu kehidupan rumah tangga, juga mengemas tata cara kehidupan bertetangga dan juga bernegara. Ini semuanya ada di dalam syariat Islam. Nah, cita-cita para pejuang Islam dalam kemerdekaan Indonesia itu tentu ingin bagaimana syariat yang dipelajari oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, ya kitab-kitab syariat itu bisa diterapkan di Indonesia bersama dengan masyarakat. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Aceh sudah melaksanakannya. Ini sebenarnya cita-cita utama, yaitu seluruh para ulama yang berjuang memerdekakan Indonesia menjadi Indonesia yang bersyariat. Itulah sebenarnya cita-cita utama. Hanya saja di antara sekian banyak orang yang ada di Indonesia, ada yang menganut paham-paham sekuler. Apa itu paham sekuler? Yaitu fasluddin anid daulah. Artinya yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Sehingga negara ini menurut penganut kaum sekuler dikatakan bahwa Indonesia ini sebagai negara tidak boleh diatur oleh agama. Demikian juga agama tidak boleh diatur oleh negara. Ini adalah pemahaman sekuler. Padahal di dalam Islam tidak begitu. Nabi Muhammad SAW di samping beliau seorang nabi, tapi beliau juga sebagai seorang pemimpin negara Islam Madinah. Buktinya apa? Tatkala beliau wafat, maka yang melanjutkan yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu dijuluki khalifah. Namanya khalifah berarti urusan negara. Artinya tatkala Nabi Muhammad wafat, maka penggantinya itu disebut khalifah. Lah ini urusan negara. Artinya apa? Berarti Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam ini juga bernegara yang sesuai dengan syariat. Itu dilanjutkan oleh zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau wafat, dilanjutkan lagi Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini semua kemasannya adalah kemasan bagaimana bernegara secara syar'i. Ini juga penting. Karena itu sesungguhnya para ulama yang memerdekakan Indonesia zaman dahulu kala ingin Indonesia ini juga dikemas sesuai dengan syariat Islam yang bisa dilaksanakan menyeluruh di kalangan umat Islam. Ini yang perlu diperjuangkan. Karena itu, ayo kapan saja kita bisa berbicara atau berbuat demi kelestarian ajaran syariat Islam di Indonesia, ya kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT senantiasa meridhoi kita semuanya, khususnya dan juga pada umumnya umat Islam, dan lebih lagi meridhoi bangsa Indonesia.